Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya pribadi akan coba membahas tentang proses proker humas, di mana proses proker humas ini meliputi yang pertama penelitian dan mendengarkan, dan yang kedua perencanaan dan mengambil keputusan, yang ketiga komunikasi pelaksanaan, dan tahapan yang keempat adalah evaluasi. Baiklah, yang pertama di sini penelitian dan mendengarkan, research listening. Pada tahap ini akan ditetapkan suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan organisasi. Penemuan fakta dilakukan untuk mengetahui apakah opini, sikap dan reaksi, situasi dan pendapat dalam masyarakat menunjang atau justru menghambat organisasi, instansi atau perusahaan. Kita lanjut pada proses yang kedua, perencanaan dan mengambil keputusan atau planning decision. Perencanaan merupakan tahap yang cukup penting karena menghubungkan kegiatan komunikasi dengan kepentingan organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini, yang merupakan kelanjutan dari tahap fact-finding atas dasar hasil penelitiannya, seorang petugas humas merencanakan bagaimana sebaiknya dengan memperhatikan faktor-faktor psikologis, sosiologis, keadaan sosial, ekonomi, politik. Pesan dari komunikator dirumuskan agar dapat mencapai tujuannya. Kemudian yang ketiga, komunikasi pelaksanaan, communication action. Tahapan komunikasi tidak terlepas dari perencanaan tentang bagaimana mengkomunikasikan dan apa yang dikomunikasikan sehingga menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif mempengaruhi pihak-pihak yang dianggap penting dan berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya. Bagaimana mengkomunikasikan sesuatu dan apa yang dikomunikasikan sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan kehumasan. Suatu program komunikasi menyangkut pilihan-pilihan terhadap saluran komunikasi yang akan digunakan dalam berkomunikasi dengan publik sasaran. Untuk itu, pilihan media atau saluran komunikasi tergantung pada publik sasaran. Pilihan media saluran dipengaruhi oleh antara lain faktor ketersediaan media, biaya, keterampilan komunikasi, publik sasaran dan tujuan komunikasi. Selain pilihan media, saluran komunikasi dalam program komunikasi perlu juga ditentukan jenis pesan dan tema-tema yang harus ditonjolkan. Nah, ke tahapan yang keempat, evaluasi atau evaluation. Setelah komunikasi dilaksanakan, maka suatu organisasi tentu ingin mengetahui dampak atau pengaruhnya terhadap publik atau khalayak. Pada tahapan ini, Humas mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta keefektifitasan dari teknik-teknik manajemen dan komunikasi yang telah dilakukan. Sekian dan terima kasih.